Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fortuna dari Prodi Manajemen Pemasaran NRP 140219021. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana banjir. Banjir adalah kondisi di mana suatu wilayah terendam banjir karena luapan air yang berlebihan. Dan banjir merupakan aliran air yang tidak bisa lagi ditampung oleh sungai, danau, atau laut sehingga air tersebut bisa meluap ke daratan. Penyebab banjir yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Secara pohon-pohon yang ada di hutan tersebut gunanya untuk menyerap air hujan yang secara berlebihan. Nah, jadi misalkan kalau kita menebang pohon secara liar, otomatis air hujan tersebut tidak mempunyai daya tampung air yang baik. Jadi sehingga air tersebut itu bisa meluap ke daratan dan mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah tersumbatnya aliran sungai. Nah, tersumbatnya aliran sungai ini terjadi karena kita sering membuang sampah di sungai sehingga sungai menjadi tersumbat dan meluap ke daratan. Yang ketiga adalah pemukiman di bantaran sungai. Hal ini sering membuat pendangkalan, akibatnya membuang sampah sembarangan dan tanah di sekitar sungai menjadi ambles dan terjadi banjir. Yang keempat adalah banjir dataran rendah. Ketika air sungai mulai meluap, ia akan mengalir ke dataran rendah. Nah, daerah dataran rendah ini akan rawan terjadi banjir. Solusinya adalah membuat selokan, membuat gorong-gorong, dan membuat daerah resapan air. Yang kelima adalah tanah yang tidak mampu dalam menyerap air. Tanah yang dapat menyerap air adalah tanah gambur. Nah, daerah yang jenis tanahnya kapur dan bebatuan, serapan airnya kurang maksimal sehingga menyebabkan banjir. Dampak dari banjir adalah terhentinya aktivitas manusia, kerugian ekonomi, kekurangan air bersih, timbulnya wabah penyakit, dan terjadinya korban meninggal dunia. Cara menanggulangi banjir yaitu yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua tidak membuat rumah di pinggiran aliran sungai, yang ketiga melakukan reboisasi atau penghijauan, dan yang keempat rajin membersihkan saluran air. Banjir Badang Wasior, Papua Barat tahun 2010, Sungai Batang Sala yang berhulu di Pegunungan Wadiwai, Papua, meluap pada tahun 2010 dan menyebabkan banjir bandang. Akibatnya, 158 orang meninggal dan 145 orang lainnya dinyatakan hilang. Banjir Badang Tangsel di Aceh tahun 2011, pembakaran hutan secara liar di kawasan hutan Tangsel menjadi penyebab datangnya banjir. Sebanyak 102 rumah hancur dan 24 orang lainnya dinyatakan meninggal. Banjir bandang di Manado pada tahun 2014, air setinggi 3 hingga 6 meter menenggelamkan rumah warga. Terdapat 86.000 jiwa yang menjadi korban banjir, 18 orang tewas, dan 840 rumah hanyut dan ribuan rumah rusak. Ketika terjadi banjir, tindakan saya adalah membuat suatu komunitas yang dimana setiap anggota ini bersedia untuk menyumbangkan makanan atau pakaian atau uang, dan saya juga memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk ikut serta membantu. Dan setelah semuanya sudah terkumpul, kemudian saya dan tim akan menyerahkan sumbangan tersebut kepada korban bencana banjir. Tindakan pemerintah dalam menanggulangi banjir yaitu membuat dan memprediksikan peta rawan banjir. 2. Pemeliharaan, perbaikan, dan normalisasi aliran sungai, serta drainase dan fasilitas penunjang lainnya. 3. Perumusan kebijakan dan peraturan penerbitan daerah aliran sungai dan tata ruang dan wilayah. Keempat, memproyeksikan peta daerah genangan banjir. Kelima, melakukan sosialisasi dan pelatihan prosedur pencegahan, penanggulangan, dan penanganan banjir. Keenam, penegakan hukum terhadap semua pelanggaran mengenai penggunaan lahan di sekitar aliran sungai. Ketujuh, penyediaan logistik dan peralatan darurat untuk korban banjir. 8. Perencanaan daerah relokasi dan daerah evakuasi untuk korban bencana banjir. 9. Membentuk posko banjir di setiap RT dan RW terhadap korban banjir. 10. Penyuluhan pembuatan daerah dan sumur resapan air.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.